Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baginda Nabi bersabda, orang yang senang menjawab salam, fa insyaallah rezekinya dimudahkan oleh Allah. Bukan hanya rezekinya, jodohnya juga dimudahkan oleh Allah. Kalau sudah bilang jodoh, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersama-sama kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang baik hilang berkahnya kalau tidak dibacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, zikirnya para malaikat di sorga. Bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, zikirnya penghuni sorga. Wa qalul hamdulillah alladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardh. Ini ayat yang menerangkan Alhamdulillahirabbil alamin, wiridnya, zikirnya penghuni sorga, calon-calon penghuni sorga. Allahumma, juga zikirnya para malaikat. Ayat terakhir surah Az-Zumar. Wa taral malaikata hafina min hawlil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin.
Mudah-mudahan dan kita yakin sing rawuh menika yang hadir ini ahlul jannah. Allahumma amin. Selama 40 malam parade sholawat di berbagai tempat, betul? Betul. Puncaknya di majelis ini di pondok pesantren An-Nur Mas Bro. Ya Rasulullah, siapakah yang nanti mendapatkan syafaat engkau ya Rasulullah? Mereka yang banyak bersolawat kepada aku. Mereka yang banyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Orang yang menyebut-nyebut nama baginda Nabi, yang menyanjung-nyanjung nama baginda Nabi, membaca sholawat atas baginda Nabi itu sebagai izharul mahabbah, melahirkan, membuktikan cintanya kepada baginda Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cinta itu kan harus dibuktikan, betul? Betul? Karena ada cinta itu palsu. Ada cinta yang sejati. Sidqul mahabbah. Cinta yang sejati. Ala salasi khisal. Paling tidak tandanya ada 3. Beda berempah? Beda berempah? Understand? Ayyakhtara mujalasata habibihi ala mujalasatil ghairi. Kalau orang sudah dimabuk cinta, kepingin lungguh cecer, duduk berdampingan, dempet dengan orang yang dicintainya. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau pipis ingat. Betul? Ada kerinduan, pengen ketemu. Coba dengar anak-anak muda kalau lagi jatuh cintrong. Aku ingin engkau ada di sini, menemaniku saat sepi. Betul?
Cinta kita kepada baginda Nabi membuat kita rindu, kepingin bertemu dengan beliau. Ada orang-orang tertentu Pak bisa bertemu, ada. Didatangi oleh baginda Nabi di dalam mimpinya. Siapa yang bermimpi bertemu dengan aku, itu adalah aku yang sebenarnya. Karena tidak ada yang bisa memalsukan baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Maka beberapa orang pilihan bertemu dengan beliau. Al-Imam Al-Muallif, pengarang bait-bait salawat burdah, Imam Abu Siri, betul? Betul? Itu di dalam mimpinya pada waktu itu beliau lumpuh. Lumpuh. Lalu datang di makam baginda Nabi bermunajat memohon kepada Allah, bersolawat kepada baginda Nabi. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin. Nangis itu Imam Abu Siri. Adarikni ya Rasulullah. Sampai akhirnya tertidur. Tertidur dalam tidurnya datang baginda Nabi. Beliau melepas sorbannya yang disampirkan di pundak beliau, namanya burdah, diberikan kepada Imam Abu Siri. Saking senangnya sampai lupa kalau beliaunya itu lumpuh, gak bisa berdiri. Saking senangnya langsung berdiri. Dan ternyata setelah terbangun dari mimpinya, betul-betul dalam keadaan berdiri, dia berteriak gembira, oh my God, my God. What the meaning my God? Ya Allah. Waliullah Ki Hamid Pasuruan Al-Maghfurlah, beliau pernah berkata, siapa pengen bertemu baginda Nabi sebelum tidurnya, baca sholawat 1000 kali. 1000 kali saya sudah coba. 1000 kali belum ketemu, 2000 kali belum ketemu, subhanallah. Sampai 4000 kali belum juga ketemu. Malah aneh, dalam mimpi saya ketemu dengan Julia Perez almarhumah. Aneh tapi nyata. Tapi ada Pak orang yang tidak setuju. Ngapain tuh nabimu dipuji-puji, disanjung-sanjung? Aduh, udah boleh katanya. Bisa-bisa syirik. Ada orang yang berpendapat begitu. Saya husnudzon aja, barangkali orang itu memang belum mengerti, belum faham. Belum faham tentang arti
Nama Nabi kita itu Muhammad, artinya yang terpuji, yang tersanjung. Kalau nggak boleh dipuji aneh, wong namanya Muhammad, yang semangat, yang nama itu ada maknanya dan harus cocok. Al-asma ad-du'a, al-asma ar-raja. Nama itu ada doa, nama itu ada pengharapan. Ada orang wanita melahirkan jabang bayinya, 2 jam mati bayinya. Tahun yang kedua melahirkan lagi, sama nasibnya, 2 jam mati. Tapi suaminya hebat, pantang menyerah. Tahun depan harus hamil lagi. Betul. Melahirkan yang ketiga, kata suaminya, ya Allah, kalau anakku lahir yang ketiga ini, aku akan beri nama Orip. Orip. Ada harapan di sini, ada doa di sini. Ben urip, ben dawa umure. Tetangga saya, istrinya sakit rada aneh. Bayangkan 2 tahun seperti orang menstruasi, seperti orang yang lagi haid. Suaminya sedih. Dia suka curhat kepada saya, apa salah hamba di PHK sampai 2 tahun. Belum ngerti. Istrinya kayak orang head 2 tahun, suaminya otomatis penganggu. Datang ke rumah sakit yang ada di luar negeri, di Belanda. Karena katanya di sana lebih profesional, lebih canggih. Ternyata dokter-dokter itu tidak tahu apa penyakitnya. Mereka cuma geleng-geleng kepala. 2 tahun ngerembes terus. Ngerti arek awakmu rek? Sampai kemudian sowan kepada Kiai Sepuh. Subhanallah, betapa mudahnya. Kata Mbah Yai Sepuh tadi, nama istrimu harus dirobah, berilah nama Siti Waras. Subhanallah, waras beneran. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki kemana-mana ada waras, sekarang Allah menghendaki sembuh waras, cukup kun, jadi fayakun, maka jadilah. Sembuh, maka sembuhlah. Itulah kebesaran Gusti Allah.
Jadi kalau orang ada yang berkata Nabi Muhammad tidak perlu dipuji-puji, itu salah besar. Karena nama Muhammad artinya yang terpuji. Maka Allah sendiri yang pertama kali memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu pujian-pujian dari Allah. Pak, Ibu, maka kita juga melantunkan sholawat yang isinya banyak puji-pujian. Betul? Wa ajmala min kalam tara qattu aini. Masya Allah, keindahanmu tidak ada tandingannya, tidak ada yang terlihat lebih indah daripada engkau. Betul? Wa atyabu min kalam talidun nisa. Sedapmu tidak ada pada wanita yang manapun, padahal wanita itu sedap. Kalau nggak banyak makan rujak, sedap. Tapi tidak ada yang mengalahkan sedapnya baginda Nabi. Khalaqta mubarra'an an kulli aibin. Engkau dicipta tanpa cacat. Ya Allah, tidak ada cacatnya. Ka'annaka khuliqta kama tasa'u qamarun sidna nabi qamarun mil wajamil sidna nabi wajamil. Luar biasa. Bu, Bu, Mas bro, Mbak bro, pendek kata, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih sedap, tidak ada yang lebih mulia dari baginda Nabi. Ana kata beliau, bukan hanya Sayyidu Adam tapi Sayyidul Anbiya. Aku bukan hanya pemimpin anak cucu Adam, tetapi aku juga pemimpin para anbiya, para nabi. Maka beliau disebut anta nurun fauqa. Anta nurun fauqa nur. Engkau adalah nabi di atas nabi yang lain. Kata an-nur
artinya bisa berbeda-beda. Lihat susunan kalimatnya, lihat siapul kalamnya. An-Nur bisa berarti Al-Quran. Wattaba'un nural ladzi unzila alaih, dan mengikuti An-Nur Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Jadi An-Nur bisa berarti Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. An-Nur bisa berarti cahaya. Manusia dicipta dari tanah, setan dari api, malaikat min nur dari cahaya. An-Nur bisa berarti nabi yang membawa petunjuk. Anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta mis. Marhaban ahla wa salam Allah ya Nabi, Allah ya Rasul salam, Allah ya Habib salam, salawat mar'a wajhaka ya Sa'ad ayaka alimal walidaini hauduka safil mubarak awirduna yauman nusyuri ya Nabi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anta syamsun, engkau adalah cahaya, engkau adalah matahari. Mengapa beliau dikatakan bagaikan matahari? Karena beliau tidak memiliki sifat pilih kasih seperti sifatnya matahari. Matahari tidak pilih kasih, semua jemuran diterima, gak pilih-pilih. Ini jemuran orang kaya dikeringkan, ini jemuran orang miskin biar gak kering-kering. Apa begitu matahari? Ya enggak lah. Tidak pilih kasih. Maka diterangkan di dalam Az-Zibai, apabila beliau diundang orang miskin, beliau hadir. Wa idza da'aun miskinu ajabahu ijabatan muajjala. Kalau diundang orang miskin beliau datang, seperti kalau diundang orang kaya beliau juga datang, tidak pilih. Kayak mata, jemuran apa saja diterima, mulai karpet, kaos, kayu, kasur,
kapuk, kayu. Setong boleh napa? Diundang orang kaya datang, diundang orang miskin datang. Ini harus kita tiru, tapi saya yakin saudara-saudara sudah meniru, betul? Diundang orang kaya datang duluan, diundang orang miskin datang belah. Bersama orang kaya manis, bersama orang kaya wangi pakai Rexona, dengan orang miskin cukup Remason. Jangan pilih seperti mata, anta iksiru ghali, anta iksiru emas wa ghali, dan mahal harganya emas, yang paling mahal emas murni. Iman manusia itu ada yang seperti emas 24 karat, ada yang cuman 17 karat, ada yang tinggal sekarat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidur subuh capek, payah, tapi begitu mendengar suara azan bangun, ke kamar mandi ngoyo-ngoyo, mari ngoyo turu maneh. Enten napa mboten? Lanang napa wedok? Niku imane 24 karat napa sekarat? Kotak amal diputar-putar, sorban dibeber, diharap memberikan infak dan sodakohnya. Kebetulan seandainya, saya ulang, seandainya panjenengan membawa uang yang merah-merah ratusan ribu 4 lembar, yang biru 50 ribuan 2 lembar, yang hijau 20 ribuan 8 lembar, yang putih silver 2 lembar, sing siji lungset. Kira-kira yang disodakohkan yang mana? Yang merah apa yang lungset? Yang merah apa yang lungset? Itu berarti imannya 24 karat nopo sekarat. Allah, 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 Allah. Mudah-mudahan rezekinya banyak. Jangan jadi orang cerek, jangan jadi orang medit. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri waliullah mengatakan cerek medit neka benyak macamnya. Macamna neka benyak, orang cerek neka. Salah satunya mengaku Islam, punya Al-Quran tapi tidak pernah baca Quran, itu dianggap medit, bakhil alias cerek. Qurannya ditumpuk gak pernah dibaca, lebih senang membaca WA. Ada apa enggak?
Tapi saya yakin Mas Bro sama Mbak Bro ini tidak hanya membuka WA tetapi juga baca Al-Quran. Alhamdulillah, Al-Quran jadi obat, Al-Quran jadi rahmat, Al-Quran jadi penolong. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Al-Quran menjadi penolong. Diriwayatkan di dalam satu hadis ada jenazah yang baru dimakamkan, kemudian jenazah itu dihidupkan kembali. Dia terkejut, di kanan kirinya berdiri wong lanang ganteng, gagah. Siapa Anda berdiri mengelilingin aku? Aku takut. Kami diutus Allah menjaga kamu karena sebentar lagi datang mungkar nakir yang suaranya bagaikan halilintar. Kamu akan ditanya ini dan itu. Jika kamu ketakutan, kamu tidak bisa menjawabnya atau keliru menjawabnya, kamu akan dihajar habis-habisan. Kami datang untuk menolong kamu, mengawal kamu. Apa kata jenazahnya? Aduh, makasih deh aku ditolong. Tapi aku ingin tahu kamu itu siapa sih? Jenazah endel. Apa jawab orang yang gagah-gagah, ganteng-ganteng tadi? You forget me. Kamu sudah lupa dengan aku. Kamu udah pangling dengan aku dan teman-teman aku. Aku adalah surah Yasin yang dulu sering kamu baca. Subhanallah. Ini teman aku, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas. Itu yang di pojok itu juga teman aku, Al-Kahfi, Al-Mulk, Ar-Rahman. Dan yang ada di sebelah kanan aku, Al-Waqi'ah, yang sering kamu baca. Apalagi ketika tidak punya duit. Mun duitnya banyak diganti Al-Marfu'ah. Bu, Mbak Bro, Mas Bro, saya kalau cerita ini ingat ada 3 pemuda ganteng-ganteng secara kebetulan bersamaan mau meminang si gadis primadona desa. Dak semayan, dak janjian, tiba-tiba datang bertiga. Ditanya oleh orang tua si gadis, ini yang sebelah kanan siapa namanya? Nama saya Muhammad An-Nas. Oh, bagus tuh. An-Nas itu nama surat terakhir dari 114 surat. Tapi jangan cuma namanya kamu pakai, baca, dites, dibaca. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannas. Stop. Aku yakin kamu sudah bisa.
Coba yang nomor 2. Wah, kalau saya ini Muhammad Thorik. Oh, itu juga bagus. At-Thorik itu salah satu nama dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Coba kamu baca. Wow. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariqun najmus sakib. Wow, bagus. Dari mana kamu? Saya dari Rambi Puji Pesantren An-Nur. Allahumma. Tinggal yang satunya gemeter. Kalau aku ditanya bagaimana? Karena namaku Ali Imron. Kalau namanya Anas disuruh baca Anas gampang. Betul? Kalau ayatnya 176 surat Ali Imran, adodo ancor. Gemetar dia. Bagaimana kalau aku ditanya namaku kan Ali Imran. Tetapi ternyata pemuda ini satu di antara anggota Majelis Sholawat Mas Bro. Dak kehilangan akal, Pak. Ditenangkan hatinya, ditanya, siapa kamu? Saya ini, Pak, nama Ali Imron. Tapi terus terang saja bapak ibu saya dan teman-teman saya kalau memanggil saya Kulhu. Akhirnya cuma disuruh baca Allah, 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 Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi yang terakhir tidak panjang kalam. Memang baginda Nabi itu hebat, Pak. Mbak, Mas. Tapi kita memang harus menirunya. In uziya ya'fu wa la yu'aqib. Jika beliau disakiti, beliau memaafkan, tidak ada dendam. Masya Allah. Tapi sulit ini. Ya Allah. Jangankan meniru hatinya, jangankan meniru khusyuknya. Khusyuk beliau. Allahu Akbar. Jangankan meniru kesabarannya, mohon maaf, meniru tedungnya baik, neka sulit, Pak. Paham panjenengan? Meniru tidurnya saja sulit, Mas. Wa qalbuhu, baca di Az-Zibai. Wa qalbuhu, dan hati Nabi la yaghfulu. Hati Nabi tidak pernah lalai. Wala yanamu. Hati beliau tidak pernah tidur illa kecuali li khidmatillah ay li zikrillah. Beliau tidur, tubuh tidur, hatinya bangun. Allah, 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 Allah. Beliau tidur, tubuhnya tidur, hatinya bangun berzikir. Kalau panjenengan tidur, tubuhnya tidur, yang bangun apanya? Allahumma salli ala
Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma ya Rabbi salli لولاك يا زينة الوجود لولاك يا زينة الوجود ما قاب عيشي ولا وجودي ما خاب عيشي ولا وجودي اللهم صل على محمد يا رب صل. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul. Beliau telah menyatakan dalam hadisnya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang benar-benar cinta akan aku, maka bersama aku di sorganya Allah. Allahumma amin. Matur selangkong dek panjenengan sedaja. Utamanya saya menaruh hormat kepada para kiai, para habaib min zurriyatir Rasul. Khususipun dumateng ingkang minulya panjenenganipun Romo Yai rahmatullah alaih. Saya gembira bisa bertemu dengan beliau karena saya adalah santri dari ayahanda beliau. Saya santri yang tidak pernah ngaji karena hampir setiap malam saya diajak oleh ayahanda beliau Kiai Musta'in Romli. Saya diajak ke sana kemari. Romo Kiai Musta'in memberikan tausiah, saya disuruh baca Al-Quran. Ya Allah, karena beliau guru saya sering dikasih duit, saya tidak mau, tapi saya dimarahi, harus kamu terima karena ini uang barokah. Begitu kata guru saya. Jadi nanti juga saya terima. Tapi ada satu cerita yang saya tidak pernah lupakan. Maaf, saya pernah diludahi oleh guru saya. Pada waktu itu malam Jumat seneng-senengnya anak santri. Saya juga seneng. Di kamar saya menyanyi. Saya masih ingat lagu lama waktu itu. Rasa cinta. Saya tidak tahu kalau di belakang ada Romo Kiai Musta'in Romli. Aku tidak ngajarin kamu menyanyi. Tuh, diludahin. Kalau anak sekarang bisa lapor ke polisi, orang tuanya bisa menuntut. Saya sampaikan kepada abah saya. Apa kata abah saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kamu diludahin gurumu karena sayang kepada kamu. Insya Allah nanti kamu pinter ngomong. Betul, pinter ngomong. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.